Coba renungkan, sebuah koran legendaris berusia lebih dari 170 tahun, tiba-tiba harus menghadapi badai terbesar dalam sejarah modern. Pandemi global, runtuhnya bisnis iklan, dan merosotnya kepercayaan publik pada pers. Di tengah kekacauan itu, seorang perempuan duduk di ruang tamunya di California. Ia menatap layar laptop dan pada hari itu, ia resmi diangkat sebagai CEO The New York Times. Namanya Meredith Kopit Levien. Dialah yang kemudian dikenal sebagai sang penyulam masa depan The Times. Bagaimana kisahnya? Yuk kita ikuti Inspira kali ini. 8 September 2020, dunia masih terkungkung pandemi. Meredith, yang lahir di tahun 1971, resmi memimpin New York Times. Dunia di sekitarnya penuh gejolak. Pandemi menelan nafas, protes sosial setelah kematian George Floyd, dan krisis di industri media. Ia sendiri di kemudian hari mengaku, "Saya butuh waktu setidaknya 1 tahun, mungkin 2, untuk yakin bisa melakukan pekerjaan ini." Tapi, satu hal yang pasti, Meredith hadir dengan tekad yang tidak biasa. Sejak kuliah di University of Virginia, Meredith sudah mengenal dunia media. Ia memulai sebagai reporter di koran kampus, yang kemudian berpindah ke bagian iklan. Alasannya sederhana, di sana ia dibayar. Dari situ, ia menemukan bakat, membaca audiens, merasakan irama bisnis, dan menjahit keduanya menjadi strategi bisnis yang tajam. Karirnya kemudian menanjak lewat The Atlantic dan Forbes, sebelum akhirnya bergabung dengan New York Times di tahun 2013. Saat itu, banyak yang menganggap New York Times, atau biasa disebut Times, sudah lewat masa jayanya. Tapi, Meredith justru melihat sesuatu yang lain. Sebuah merek agung, pembaca setia, dan jurnalisme mendalam. Hanya saja, butuh sentuhan baru. Tentunya yang lebih segar, lebih tajam, dan lebih relevan. Sebagai Chief Revenue Officer Times, Meredith menyusun ulang DNA Times dengan satu filosofi sederhana. Buat jurnalisme layak untuk dibayar. Artinya, buatlah berita yang bernilai agar orang mau membeli dan menjadi pelanggan. Kalimat itu pun jadi kompas di Times. Meredith percaya, masa depan media bukan lagi dari iklan yang semata sudah dikuasai oleh Google dan Facebook, tapi dari pembaca yang rela membayar. Bukan karena kewajiban, tapi karena percaya dan karena cinta. Maka, strategi berlangganan pun lahir sebagai fondasi baru di Times. Selain menciptakan model berlangganan, Meredith juga melihat potensi di produk-produk sampingan yang ada di Times. Misalnya, King, Games, dan Wirecutter. Ia menjadikan mereka aplikasi mandiri, yang juga merupakan bagian dari ekosistem Times. Bayangkan, pagi merencanakan menu lewat Cooking, siang santai main Wordle, malam baca ulasan produk di Wirecutter, lalu tidur ditemani analisis politik Times. Inilah yang disebut Meredith sebagai strategi bundling. Menciptakan kebiasaan harian untuk menikmati New York Times seutuhnya. Hasilnya, berhasil. Pada 2020, untuk pertama kalinya, pendapatan digital melampaui cetak. Dan ketika Meredith jadi CEO Times, Times sudah punya lebih dari 7,5 juta pelanggan digital. Tapi Meredith bukan tipikal orang yang cepat berpuas diri. Di tahun 2022, ia mengambil langkah besar. Ia mengakuisisi harian olahraga ternama The Athletic dengan nilai 550 juta US dollar. Saat itu, banyak yang meragukan langkah ini adalah sebuah manuver yang cemerlang. Tapi, Meredith melihat olahraga adalah jembatan emosional bagi pembaca baru. 1 bulan kemudian, ia membeli Wordle, permainan kata sederhana yang mendunia. Baginya, Wordle bukan hanya game viral, tapi merupakan pintu masuk.
Puluhan juta orang datang ke Times karena Wordle, katanya. Strateginya jelas. Tarik mereka ke Times datang untuk bermain. Lalu, ajak mereka untuk membaca berita, resep, dan analisis lainnya. Meski membangun bisnis secara agresif, Meredith tetap menjaga batas suci dunia media. Halaman depan tetap ditentukan editor, bukan bisnis. Tugas kami adalah mengejar kebenaran, tegasnya. Tapi, tantangan tak pernah berhenti. Salah satunya datang dari AI. Meredith adalah perempuan pemberani. Di era AI, ia bahkan berani menggugat OpenAI dan Microsoft karena penggunaan konten Times tanpa izin. Namun, Meredith bukan berarti menjauhi AI. Ia juga melihat potensi AI untuk verifikasi data visual, mempercepat investigasi, hingga membantu liputan perang Gaza yang memenangkan Pulitzer. Kami tidak sedang menggantikan jurnalisme manusia. Kami memperkuatnya, katanya. Sebuah pendekatan berani tapi penuh keseimbangan. Lalu, apa hasil kerja Meredith sejauh ini? Hari ini, Times punya lebih dari 10 juta pelanggan digital, dengan 70% pendapatan berasal dari langganan. Di bawah Meredith, Times bukan sekedar koran, tapi platform hidup. Berita, resep, game, podcast, dan ulasan. Dari koran yang dulu dianggap lamban, kini Times menjadi rumah bagi tradisi sekaligus inovasi. Semua berkat tangan seorang penyulam yang sabar, tekun, dan visioner, Meredith. Times bahkan menjadi rujukan tentang media yang sukses menaklukkan disrupsi dan serbuan media digital. Meredith Kopit Levien mungkin nantinya akan dikenang bukan sekedar sebagai CEO perempuan kedua di New York Times, tapi sebagai arsitek yang menjahit masa lalu dengan masa depan. Ia menyulam helai demi helai hingga Times bukan lagi hanya koran, melainkan sahabat harian jutaan orang di seluruh dunia. Dari ruang tamu di California, perempuan gesit ini berhasil membuktikan, di tengah kekacauan, selalu ada ruang untuk menyulam harapan. Sampai jumpa di Inspira berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah menarik ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.